Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat Pagi. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah mandi semuanya? Sudah sarapan? Insya Allah sudah. Oke, alhamdulillah. Ingat ya, sarapan itu penting, mandi juga penting. Link kehadiran, Bapak akan share linknya nanti di grup Telegram ya, seperti biasa. Silakan dari ya. Sebelum belajar, alangkah baik kita berdoa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Apapun topik pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama mengenai bentuk-bentuk dari permasalahan sosial. Yang kedua adalah penyebab dari permasalahan sosial. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah kita berdiskusi tentang bentuk-bentuk permasalahan sosial melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, melalui eksplorasi di internet seperti penayangan gambar dan video. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas apa itu pengertian masalah sosial. Kemudian kita sudah membahas pula apa itu ukuran sosiologis masalah sosial. Kemudian kita sudah membahas klasifikasi dari masalah sosial itu sendiri. Dan kita sudah membahas teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Setelah mengamati video ini, kita akan melakukan diskusi mengenai bentuk-bentuk dari permasalahan sosial. Saya melihat bahwa masalah sosial lebih dominan kepada perekonomian. Menurut saya dari poster tersebut kan ada yang saya minum tapi gak mabuk, itu kan termasuknya ke kriminalitas karena melanggar aturan kan, kayak masih banyak remaja-remaja yang minum, nah itu termasuk ke kriminalitas karena melanggar aturan. Lalu yang dari dana desa sepertinya itu kayak korupsi ya. Dari poster tersebut, apalagi sekarang ada pandemi COVID-19, banyak juga pegawai-pegawai yang di PHK dan itu menyebabkan banyaknya pengangguran meningkat. Indonesia tuh masih banyak kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan di tiap daerah. Akibatnya tuh anak-anak di kota besar tuh jauh lebih mudah mendapatkan akses pendidikan yang baik serta berkesempatan meningkat kualitas hidupnya dibandingkan anak-anak yang di wilayah pedesaan. Silakan kalian melakukan diskusi secara berkelompok. Masing-masing kelompok itu membahas satu bentuk permasalahan sosial di masyarakat, dimulai dari pengertiannya dan penyebab terjadinya masalah sosial. Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kejahatan antara lain pertama ada faktor ekonomi seperti sistem ekonomi, penambahan harga pasar, krisis moneter, minimnya lapangan kerja, dan pengangguran. Faktor yang kedua adalah faktor mental, yaitu agama,
bacaan harian-harian, dan film. Tekanan sosial bisa disebabkan oleh semakin tingginya angka pengangguran, jumlah kemiskinan pun semakin meningkat, semakin tingginya biaya pendidikan. Ketidakadilan sosial merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara atau tidak proporsional. Pengangguran atau cunang karya umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap. Fasilitas pendidikan yang kurang. Nah, mungkin fasilitas ini kita rasain ya sekarang, kayak fasilitas itu harus menyesuaikan kan dengan pendidikan. Kayak sekarang online harus ada fasilitasnya supaya nyaman. Atau mungkin di sekolah kayak bangku, kursi, ruang kelas, itu kan ngaruh ke pendidikan. Gimana caranya agar keadilan di negeri kita ini bisa ditegakkan? Banyak pendapat-pendapat yang perempuan itu masih ada gitu ya, yang ngomong nggak boleh berkarir atau gini. Gimana gitu menanggapi orang yang berpikiran kalau perempuan itu nggak boleh berkarir? Kan itu salah satu ketidakadilan ya buat perempuan. Apakah selalu dilatar belakangi oleh ekonomi yang rendah, kriminalitas itu muncul? Nggak cuma faktor ekonomi, tapi ada juga faktor mental dan faktor sosial. Ini dicontohkan oleh Darian bahwa ketika ada anak kecil yang sering menonton tayangan, baik itu dari YouTube, dari TV, tentang kekerasan, dari film action, ketika dia melakukan tawuran kan itu bukan hanya karena faktor ekonomi gitu ya. Kemudian contoh lain dari kriminalitas misalnya memakai narkoba, kan Bapak yakin kebanyakan pemakai narkoba itu bukan karena faktor ekonomi gitu ya, lebih kepada faktor pergaulan, lebih kepada faktor keluarga. Karena zaman sekarang bila ingin bekerja pendidikannya harus tinggi gitu kan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar orang yang berpendidikan rendah itu bisa bekerja semestinya gitu, dan juga semua orang yang semakin banyaknya persaingan bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu agar pengangguran berkurang. Kayak mindshop, kayak gitu kan itu bisa jadi sektor baru yang dia buka, dan di sisi lain juga dia membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang lain. Terus kalau untuk yang belum mendapat status sebagai para pencari kerja, dari sekarang untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Ciptakan lapangan pekerjaan, baik untuk diri kita sendiri ataupun kalau lebih bagus atau bisa berkembang, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan untuk, ini ada pesannya dari Adinda bahwa untuk nanti para pencari kerja yang akan datang, yang sedang menempuh masa SMA, sedang menempuh masa kuliah, itu harus memperbaiki kualitas diri supaya nanti bisa mendapatkan pekerjaan atau bisa bahkan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang luas. Kesimpulan dari materi tentang permasalahan sosial di masyarakat itu ada terbagi menjadi 6 permasalahan. Yang pertama ada kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, terus ada ketidakadilan sosial, pengangguran, pendidikan. Pelajaran yang saya dapat dari pertemuan kali ini yaitu masalah sosial tidak hanya berpusat pada perekonomian saja, dan ternyata masih banyak sekali permasalahan sosial yang perlu kita ketahui untuk pengetahuan maupun kedepannya kita supaya tidak masuk atau terjerumus ke dalam masalah tersebut. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran hari ini itu ya sama kayak Darian, ternyata masih banyak sekali masalah yang menurut saya harus segera ditangani ya mengenai ya masalah sosial ini. Kita sudah mempelajari bentuk-bentuk permasalahan sosial dan penyebabnya. Yang pertama, kita sudah mempelajari bentuk masalah sosial itu kemiskinan. Yang kedua itu kriminalitas. Yang ketiga, kita sudah mempelajari kesenjangan sosial. Keempat, ketidakadilan sosial. Kelima, itu masalah pengangguran. Dan yang keenam, itu masalah di bidang pendidikan. Dan kesemua masalah sosial tersebut tentu memiliki faktor-faktor penyebabnya kenapa masalah sosial itu terjadi.
kita akan melakukan evaluasi menggunakan quizzes gitu ya. Nanti Bapak akan share linknya ke grup Telegram. Lakukan refleksi menggunakan Padlet. Jadi kalian melakukan refleksi menggunakan link yang akan Bapak share di Telegram. Untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai 1. Dampak dari permasalahan sosial, 2. Upaya penyelesaian dari permasalahan sosial. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Tetap semangat, tetap sehat, itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa segera bertemu di tatap muka. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.